Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran jazilan, jazakumullahu khairan jazak kepada Nanda Raka Al-Hafiz dan Nanda Aufa yang telah membacakan tilawah dan sari tilawah. Semoga bagi yang membaca dan mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan ada sambutan yang pertama yang bakal disampaikan sambutan dari Al-Ustaz Budi Haryanto LCSPDI selaku Kepala SMA Islam Sinar Cendekia. Kepada Al-Ustaz Budi Haryanto LCSPDI kami persilahkan. Mari kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua curahan rahmat kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Hari ini alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berkumpul, berhimpun dalam ruangan ini untuk sama-sama kita belajar memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pula kepada manusia yang mulia, manusia yang sempurna, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita di kesempatan hari ini, yaitu Al-Ustaz Abu Sangkan. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, bahkan mungkin saja beliau hadir sebelum ada di antara kalian yang hadir di sekolah ini ya. Masya Allah, semangat sekali beliau untuk hadir di sekolah kita. Yang sama-sama kita hormati dan juga muliakan para dewan guru, Bapak Ibu guru SMA Islam Sinar Cendekia, dan kepada seluruh anak-anakku, siswa dan siswi SMA Islam Sinar Cendekia yang Bapak banggakan. Anak-anakku sekalian, ada yang tahu hari ini atau saat ini kita berada di bulan apa? Bulan Rajab. Tanggal berapa bulan Rajab? 27. Tanggal 27? 26 ya? Hari ini adalah tanggal 26 di bulan Rajab. Besok baru tanggal 27. Ada apa di tanggal 27 Rajab? Ada Isra Mi'raj. Anak-anak sekalian, Isra Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa yang begitu penting, peristiwa yang bersejarah dalam agama Islam, dan hanya orang-orang yang beriman saja yang akan meyakini bahwa Isra Mi'raj itu terjadi. Dan alhamdulillah kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meyakini bahwa Isra Mi'raj itu terjadi. Ada apa di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut? Ada apa? Ada yang tahu? Isra Mi'raj itu adalah apa? Perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mana? Dari kota Mekah menuju Palestina. Dari sana kemudian kemana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari sana kemana? Ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima satu perintah. Dan perintah ini adalah ibadah yang agung, yang memiliki ciri khas tidak dimiliki oleh ibadah yang lainnya, yaitu ibadah apa? Ibadah salat. Jadi anak-anak sekalian, hari ini adalah momen kita
begitu penting untuk kita semuanya adalah memperingati Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam Isra Mi'raj tersebut itu ada perintah ibadah salat yang Allah berikan langsung kepada baginda Rasulullah dan berlaku kepada seluruh umatnya. Dan hari ini pula insya Allah kita akan belajar bersama-sama mengupayakan agar ibadah salat ini adalah ibadah salat yang mampu kita amalkan dan kita nikmati. Dan alhamdulillah pula hari ini ada narasumber kita, Al-Ustadz Abu Sangkan, yang akan berbagi ilmu dengan kita bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara sholat agar mendapatkan kekhusyuan dalam ibadah sholat. Anak sekalian, tadi sudah sholat duha? Sudah sholat duha? Diterima nggak kira-kira sama Allah ibadahnya? Insya Allah ya. Tapi begini anak-anak sekalian, kalian melakukan ibadah sholat dengan gerakan yang sama. Mengawali dengan apa? Mengawali dengan niat terlebih dahulu, baru kemudian takbir. Apakah ada yang memulai dengan salam? Ada nggak? Nggak ada kan? Semuanya memulai dengan niat, kemudian takbir dan rangkaian gerakan yang lainnya sampai nanti ditutup dengan salam. Semua gerakannya sama, nggak ada yang berbeda. Tapi ternyata pahala di sisi Allah itu berbeda. Yang membedakan apa? Yang membedakan Allah berikan pahala kepada orang yang sholat antara satu dengan yang lainnya itu apa? Tergantung dengan kekhusyuan, khusyuk atau tidak sholatnya yang dilakukan. Ketika memulai dia khusyuk sampai dengan terakhir dia khusyuk, alhamdulillah. Tapi sebanyak apa khusyuk yang dilakukan oleh seseorang itu di dalam sholat, sebanyak itu pula Allah akan memberikan pahalanya. Jadi jangan sampai ya, mulai dari niat atau takbiratul ihram sampai dengan salam, jasadnya ada di tempat tapi pikirannya jalan-jalan kemana-mana. Jangan sampai seperti itu ya. Oleh karenanya hari ini insya Allah anak-anak sekalian kita akan belajar bersama-sama. Oleh karenanya pesan Bapak di kesempatan hari ini, kita satu hari full ya. Kesempatan hari ini Bapak berpesan kepada kalian semuanya, anak-anakku yang Bapak cintai. Yang pertama adalah luruskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat hanya untuk Allah, bahwa apa yang kita lakukan saat ini hanya untuk Allah, untuk memperbaiki ibadah sholat kita kepada Allah. Yang kedua, Bapak berpesan fokus. Apa? Fokus. Supaya apa? Supaya betul-betul apa yang nanti disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Sangkan ini kita bisa menyimak dengan baik, tidak terdistrak dengan apapun. Yang Bapak berpesan kepada kalian semuanya untuk fokus mengikuti kegiatan ini. Yang ketiga, anak-anak sekalian, setelah kalian mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor seseorang itu bisa khusyuk di dalam sholat sebagaimana nanti yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Sangkan, maka berupaya kita sedikit demi sedikit untuk mengamalkan. Jadi selesai dari agenda ini karena kita ikhlas karena Allah, fokus dan berupaya untuk berkomitmen mengamalkannya. Mudah-mudahan nih setelah ini kita punya kualitas sholat yang lebih baik. Diamalkan nanti sholat duhur, sholat Jumat, kemudian sholat asar dan begitu seterusnya. Kualitas sholat kita adalah kualitas yang jauh lebih baik. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Silahkan menikmati agenda di hari ini. Silahkan menikmati semua paparan yang akan disampaikan oleh narasumber. Insya Allah ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian. Beliau ini pun adalah narasumber yang memang mutakhasis ya, spesialis ya, untuk bisa berupaya ya menjadikan sholat kita itu adalah sholat yang khusyuk ya. Jangan sampai sholat yang hanya sebatas sholat saja tapi kita tidak bisa menikmati sholat itu sendiri.
Itu saja dari Bapak. Terima kasih atas kehadiran kalian semuanya di sekolah ini. Terima kasih pula atas keinginan kuat kalian untuk belajar. Dan sekali lagi juga kami sampaikan jazakumullah khairan katsira kepada Al-Ustadz yang telah hadir untuk berbagi ilmu dengan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau dan keluarga beliau. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran kasiran Ustaz Budi Haryanto LCS PDI, Kepala SMA Islam Sejarah Cendekia yang sudah menyampaikan sambutannya. Baik anak-anak sekalian, tadi yang disampaikan oleh Ustaz Budi, yang poin yang paling penting tadi kira-kira apa ya? Hah? Apa kira-kira? Luruskan niat. Luruskan nih. Ya. Coba tolong ya. Pertama-tama, kalau kita niat itu kita menunjukkan ya di hati kita. Saya ingin tanya dulu ya. Siapa yang di sini mau sholatnya khusyuk? Siapa? Angkat tangan. Yang nggak mau sholatnya khusyuk nggak apa-apa, keluar ruangan lalu pulang. Insya Allah diizinkan. Nanti saya minta Miss Ella buat izin pulang, nggak apa-apa. Siapa? Kenet nggak angkat tangan, nggak mau. Rehan? Oh, udah diturunkan. Baik. Jadi semuanya berniat, sepakat ya. Mau sholatnya khusyuk. Yang putri juga saya tidak lihat ya, tapi insya Allah semuanya mengangkat tangan, mudah-mudahan. Lalu kita tunjukkan dengan sikap kita. Sikapnya coba duduknya kita sempurnakan ya. Duduknya kita sempurnakan, tidak ada yang menghadap ke kanan, barat, belakang ya, tapi ke Ustadz ya. Biar fokus. Ustadz ini jauh-jauh datang dari mana? Dari Jati Bening. Tahu Jati Bening? Nah, di Bekasi. 2 jam perjalanan jauhnya. Rumah saya di Bekasi juga soalnya. Jadi Ustadz alhamdulillah sudah datang. Pagi-pagi sekali, saya baru mau parkir motor, beliau sudah parkir mobil, Masya Allah. Jadi kita sama-sama dengarkan, ilmunya insya Allah ini sangat berkah sekali. Baik ya, semuanya kita sama-sama ingin mendengarkan, betul? Baik, tolong, yang ngantuk, ada yang ngantuk? Mana yang ngantuk? Hah? Coba, yang ngantuk siapa? Hah? Oke. Ya, biar nggak ngantuk, kita tepuk SC dulu sebentar ya. Oke ya, bentar. Ya, bismillah. Ya. Dari siapa kita ya? Siapa kita? Jawabnya? Siapa kita? Baik. Yang kencang, tangan di atasnya. Siapa kita? Kurang ngangkat, kurang ada gerakan. Sholat itu pakai gerakan, maka gerakannya harus bergerak. Iya Ustaz ya. Siapa kita? Kurang. Siapa kita? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semangat. Lagi dari kabar ya. Apa kabar semuanya? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Tepuk SC. SMA Islam Sejarah Cendekia. Muslim. Fokus. Baik, insya Allah saya akan menemani. Ustadz akan memberikan materi. Sudah siap semuanya ya? Yang ngantuk tolong. Yang ngantuk, yang ngantuk bisa wudhu dulu ya, cuci muka silakan ya. Ya, itu setan itu ya. Jadi tolong ya, ini ilmu sangat bermanfaat karena hanya angkatan kalian ini yang menerima materi sholat khusyuk ini ya. Tahun ini, tahun depan belum tentu karena Ustaz Sabu Sangkan ini sangat luar biasa, sangat sibuk dan alhamdulillah dia bisa datang ke sekolah kita. Baik,
Anak-anak sekalian, izinkan saya duduk ya, Ustaz menemani Ustaz juga. Kita akan sama-sama mempelajari bagaimana sholat khusyuk. Ini temanya adalah sholatku, healingku. Ya. Healing itu apa sih? Jangan sampai sholat itu malah jadi jalan-jalan pikiran, jangan ya. Saya juga bingung juga nanti. Nah, tapi sebenarnya perintah sholat khusyuk itu adalah wajib, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman, "Aqimis sholat li zikri." Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Ya. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu jadi orang-orang yang lalai. Kalau kita sholat tidak ingat Allah, ya lalai, ingatnya apa? Sholat ingatnya apa? Kunci mana aja naruhnya ya? Iya. Sholat ingatnya di dompet tadi taruh di mana ya? Nah itu nanti kita tanya kepada Ustaz, apakah seperti itu sholatnya sudah khusyuk? Dan bagaimana Ustaz caranya sholat kita khusyuk? Nah, alhamdulillah, insya Allah ini kita sama-sama akan dengarkan materi yang sangat berharga yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Sangkan. Tolong ya, tidak ada yang bersuara, kita sama-sama fokus, arahkan pandangan mata kita ke Ustaz dan fokus pendengaran kita kepada Ustaz apa yang disampaikan. Baik, kepada Ustaz, Fadhal Mashkurah. Sehat semuanya ya? Siap? Insyaallah. Kita akan pelajari kitab namanya Kitab Al-Khusyuk fi Shalah. Pernah dengar ini? Ini cara Nabi melaksanakan ibadah sholat. Kita akan contoh Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku sholat. Berarti Nabi sholat, kamu ikuti terus itu. Seperti Nabi sholat. Sama ya. Kita akan mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan, kalimat salam ini jangan sama dengan kalimat selamat siang. Ini doa. Beda ya? Nih, saya terjemahkan dulu ya. Assalamu alaikum. Saya berdoa untuk kalian keselamatan. Mudah-mudahan kita semua selamat. Warahmah. Aku juga minta rahmat. Apa rahmat? Rahmat itu kata Nabi, "Irtanibud du'a inda riqqati fa innaha rahmah." Berilah aku sebuah getaran lembut hatiku. Ini banyak yang nggak tahu artinya ya. Berikan aku kelembutan hati, lunakkan hati. Fa innaha rahmah. Sesungguhnya itu adalah rahmat. Rahmat. Dan barokah. Apa barokah itu? Barokah itu aneh. Sedikit tapi cukup. Di rumah tangga jadi enak, berteman banyaknya asik, nggak pinter tapi kerja di Pertamina. Nah, bisa tuh namanya berkah. Bisa nggak? Bisa jadi ya. Ya, kita sama-sama berdoa untuk mencapai hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa dabbara al-umura bi hikmatih wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadati wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma adhibni rusdi wa qini syarra nafsi. Amin. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan semua para guru yang saya hormati, kemudian anak-anakku yang saya cintai semuanya, mudah-mudahan hari ini Allah mengkhusyukkan hati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sinar cendekia, cahaya orang-orang cerdas.
Kenapa? Al-Quran menyebutkan bahwa kecerdasan itu afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tatadabbarun. Al-Quran sudah mencerahkan bagaimana Quran itu adalah orang-orang yang cerdas. Kita sekolah ini untuk mencerdaskan. Makanya hari ini kecerdasan yang paling penting adalah kecerdasan spiritual, rohani kita. Itu penting juga. Betul ya? Ada yang paling penting, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri merubah nasibnya. Letaknya di mana untuk merubah nasib? Di otak, di matematika kalian, di fisika kalian, di biologi kalian, dan di sekolah kalian. Letaknya ada di otak kita. Ini yang perlu diisi. Betul ya? Kemudian yang kedua, mengisi hati. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah buatkan jalan keluarnya dari persoalan hidup yang kesulitan dan kasih rezeki dari arah yang tidak kau sangka-sangka. Tidak semua orang pintar dapat rezeki. Ada nggak yang nggak pintar tapi rezekinya banyak? Banyak. Ada. Di mana letaknya? Di dalam kita memohon doa. As-salatu bimakna ad-doa. Salat itu artinya doa. Maka sempurnakan sholat. Ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Nanti satu zaman pas zaman kita. Banyak orang sholat, yusalluna wa la yusallun. Mereka sholat tapi tidak sholat. Apa yang dirasakan? Kam min qa'imin hadzuhu min sholati at-ta'abu wan nasab. Berapa banyak orang sholat dapatnya hanya capek-capek. Kenapa? Dia tidak bisa merasakan kenikmatan dalam sholat. Coba kita rasakan. Ada azan, hayya 'alas sholat. Apa yang dirasakan? Ya adzan. Terasa nggak gitu? Ya adzan. Langsung lemes nggak? Langsung lemes. Sholat yuk. Udah mau berangkat sholat udah masa. Ekspresi sholatnya bagaimana? Ekspresi sholatnya udah nggak kepingin sholat. Ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Nanti satu zaman banyak orang sholat tapi dia tidak sholat. Yusalluna wa la yusallun. Mereka sholat tapi tidak sholat. Kata Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo ulangi sholatmu karena engkau tidak sholat. Ngerti maksudnya ya? Sholat tapi tidak sholat. Yusalluna wa la yusallun. Ini pasti nggak sholat. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Siapa yang sholatnya kayak gini? Siapa yang sholatnya kayak gitu? Nah, ini yang terjadi di masa sekarang. Kalian sudah baligh. Saya sudah dapat dosa. Kata Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena engkau tidak sholat. Batal sholatmu. Semua batal sholatnya. Seandainya imamnya Ustaz Abu cepat sholatnya, semua makmum batal sholatnya. Ini banyak yang nggak tahu. Ya Allah, bertahun-tahun. Kata Nabi, berapa lama kamu sholat? Sekian tahun sholat. 60 tahun kamu sholat. Tapi Allah tidak terima sholatmu jika sholatnya seperti ini. Nabi mengatakan, "Lau mata hala ala hadihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Engkau matinya sholatnya seperti ini, cepat-cepat begini, engkau mati kafir. Ini banyak nggak tahu. Bedanya kafir dengan tidak apa sih? Sholatnya. Ini
boleh main-main sekarang nih. Kita coba belajar beneran hari ini. Setuju? Setuju. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita latihan berdiri dulu semuanya. Ayo, ayo, berdiri. Ayo berdiri. Letak kameranya, taruh kameranya, HP-nya taruh semuanya. Ayo berdiri semuanya. Kum. Wa qumu lillahi qanitin. Berdiri di hadapan Allah dengan tunduk khusyuk. Ya Allah. Ya, pas dulu, stretching dulu. Ya, coba. Pertama tadi disebutkan sama Ustadz apa? Niat. Apa arti niat? Saya bisa. An-niyatu qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi. Niat itu qasdu, sengaja. Coba pukul saya, sengaja. Ya. Itu sengaja. Ngerti ya? Sengaja. Ngerti ya? Sengaja itu an-niyatu qasdu. Qasdu itu sengaja. Itu sengaja. Qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi, bersamaan dengan gerakannya. Ngerti ya? Tapi melibatkan pikiran, melibatkan hati, dan melibatkan tendangan. Ngerti maksudnya ya? Itu dia. Tapi kalau begini, ini nggak niat. Allah Allah. Ini aja gerakannya juga niat. Gerakannya juga niat. Ini. Kenapa? Niat itu ada satu gerakan akan menggetarkan. Ngerti ya? Menggetarkan. Beda. Ketika bergerak dengan ini, oke. Sekarang sebelum kita mulai, yuk kita stretching dulu. Tangannya ke depan dulu. Ya, santai dulu. Luruskan, lurus, ayo lurus. Panjangkan. Ini tenang. Yang tenang, niat itu gerakan pelan, dorong terus. Naikin, terus tenang, latihan tenang, melibatkan semua gerakan, pikiran, semuanya. Ini namanya niat. Pelan terus, melibatkan semua syaraf-syaraf otak kita, semuanya. Gerakannya bersamaan, naikin lebih tinggi, pelan-pelan, tenang terus, naik lagi, digerakkan terus, naik. Bayangkan badan kamu semakin mengarah ke atas, naik ke atas terus naikkan lagi. Kita belok kiri pelan, yang pelan, tidak keras, pelan-pelan, tenang. Iya, naik ke atas pelan, naik lagi ke atas, kanan, gerakan kanan, iya, naik ke atas lagi, naik ke atas lagi. Ayo semuanya, tarik ke belakang. Iya. Jelas ya? Jadi semua gerak itu semua penuh, ya, semua penuh. Jadi melibatkan pikiran, melibatkan hati, melibatkan perasaan, semua. Sholat itu semua niat, ya kan? Mau belajar bela diri, mau sholat, semua mau belajar, semua niat. Kenapa? Sampai sholat niat menjadi apa? Rukun sholat. Jadi rukun sholat, ya. Jadi rukun sholat. Nah ini, makanya kalau nggak ada niatnya apa sih? Kalau disuruh itu berarti nggak niat. Kalau dipaksa tidak niat, maka tidak sah seseorang sholatnya jika dipaksa, tidak sah. Orang yang mau niat betulan itu sah sholatnya. Tapi kalau dipaksa oleh kepala sekolah, oleh guru, tidak sah seseorang itu sholatnya jika tidak ada keinginan. Bahaya ya, batal sholatnya. Mati. Nah, itu ngeri. Satu hal saja. Kenapa? Karena ini pikiran kita tidak punya lagi ilmu. Mau adu ilmu sama orang Singapura, kalah. Mau sama Inggris, kalah. Ayo kita kalah dengan Jepang. Mau adu apa?
Kita mau kejar-kejaran ini, intelektual kita sangat rendah. Kenapa? Disiplinnya nggak ada. Rata-rata umat Islam disiplinnya rendah. Malu. Coba Anda datang kemana? Ke Jepang, silakan ke sana. Malu kita jadi orang Islam. Waktunya nggak ada. SMA waktunya cuma 3 tahun. Pada SMA ini yang penting adalah matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. UTBK sekarang apa? Matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. 6 mata pelajaran untuk masuk perguruan tinggi. Kenapa enggak ini fokus kalian? Hidup ini apa sih? Kalau kita hitung, ayo kita hitung. Tahajud, ya kan? Tahajud, qobliyah subuh, syuruk, ada duha, kerja. Kalau anak-anak sekolah, dewasa nanti kamu kerja sampai zuhur. Zuhur, qobliyah zuhur, ada zuhur. Yang kafe, di kafe. Istirahat juga kan? Kemudian habis zuhur kita kerja lagi. Kalau kita sekolah lagi, orang kafir kerja lagi. Sore kemana? Orang kafir istirahat di mana? Kafe lagi. Biar nyambung ya. Apa manfaatnya sholat? Fungsinya as-sholatu bimana ad-doa. Sholat itu artinya doa. Yuk kita mulai, kita akan berdoa lewat sholat. Sempurnakan sholat kita. Ya, baik. Kita akan coba sekarang kaki diangkat yang kiri, yang kanan. Iya. Semuanya. Tahan. Untuk keseimbangan otak kita, latihan otak kita. Tahan. Iya, tarik ke belakang. Iya. Jump. Nah, satu lagi. Yang kiri angkat. Yuk. Seimbangan. Kenapa saya akan melatih otak kiri, otak kanan kita? Seimbangan. Iya. Semuanya. Jangan sampai kalah dengan usia 57 nih. 57 nih, ayo 57, ayo. Yuk, tarik. Ha. Iya. Sekarang ikuti setapu. Ya, lurus, tegak berdiri. Tegak. Kakinya lihat ngadep kiblat, kakinya gini. Lurus. Lurus kakinya lurus kayak gini. Agak maju ke depan sedikit, kita mau rukuk. Lihat. Iya. Tahan, pelan-pelan ya. Tapi tegak ya. Kita olahraga bukan sholatnya ya. Yuk, tegak, pelan, lurus, lagi, terus. Tahan, pelan-pelan terus, mengarah rukuk, pelan-pelan tahan, mengarah rukuk, tahan lurus. Yang lurus. Iya, lurus. Awas, jangan ngentut belakang. Terus tahan. Ayo ikut semua, harus ikut semuanya, ayo. Harus ikut semuanya, harus biar merasakan. Tahan. Letakkan tanganmu pada kedua lutut. Ayo. Jangan kasihan. Letakkan, ya. Cari sela yang enak, yang pas, ya. Bentar, tahan dulu. Maju ke depan, agak maju ke depan sedikit. Iya. Depan dulu, iya. Maju ke depan dulu, iya. Oke. Ke depan, oke. Ke depan, oke. Iya, maju dikit. Iya. Baik. Iya, stop. Sampai sini, iya. Luruskan, tahan dulu. Tahan. Biarin sakit memang. Tahu nggak? Rukuknya Nabi, tahan dulu ya. Kepalanya agak lurus. Rukuknya Nabi, dengerin dulu. Rukuknya terus. Dengerin sampai dengerin Ustaz ngomong ya.
Rukuknya Nabi itu durasinya sama dengan Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Dah, biar tahu. Rukuknya Nabi, rukuknya biqadri qiyamih. Qiyamnya Nabi itu, berdirinya Nabi, tahan. Jangan sok Islam. Jangan sok Islam kalau belum bisa rukuk bener. Ayo tahan. Kamu olahraga kuat 1 jam, rukuk aja nggak kuat. Ini masih belum bener rukuknya, nanti kita betulkan rukuknya ya. Nabi kalau rukuk lurus, punggungnya Nabi lurus. Ini belum saya kasih dalil-dalilnya. Tahan, sakit betul kan? Ya Allah, lurus, ini lurus. Tahan. Letakkan pada lutut. Nah, pegang lutut. Iya, tahan. Sakitnya luar biasa. Tahan. Iya, tahan. Ya, cukup, selesai. Ya Allah, ya Allah. Kamu tahu, Nabi kalau sholat tahajud saja ya, sholat tahajud Nabi, rakaat, dengarkan, rakaat pertama yang dibaca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Rukuknya bacanya pendek, subhanal jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, pendek. Tapi lama diamnya sama dengan Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Diam. Terus iktidalnya intasaba qaiman hatta yakulan nas qanasya. Nabi iktidalnya lama sehingga dikira lupa sama sahabat. Jadi kita udah begini, belum lagi. Ya, sujudnya Nabi, durasi tahajudnya sama dengan Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Bacanya sekali, subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Biar kenal, biar dengar hadis-hadis begini, ya. Oke, habis itu sekarang yuk kita mulai menuju sujud, tapi pelan-pelan begini. Tapi ini bukan sholat, tapi stretching. Tahan segini. Tahan segini. Masya Allah. Subhanallah. Tahan segini. Masih muda, dengkulnya udah keropos. Ya, masih muda, dengkulnya kok keropos. Tahan. Tekan sini. Ayo beri lagi, satu lagi. Ya Allah. Lagi, one more. Terus rasakan. Iya. Tahan. Ya Allah Akbar. Sekarang kalian perlu penting, dengerin dulu. Sekarang kalian tunggu, tahan. Kalian sujud, oksigen perlu banyak di otak. Jantung posisi di atas. Maka dipompa dari sini jantung untuk berikan oksigen di otak. Yuk sujud semuanya. Semua sujud. Nah, fasajadu illa iblis. Ya, pelan, tahan pelan, tenang, jangan gerak-gerak, tenang, yang tenang, biar oksigen masuk cepat. Yang rela, yang ikhlas. Fasajadu terus. Tenang. Yang rela, ototnya dia tidak melawan. Kalau rela, ototnya nggak melawan. Ikhlas, tahan. Biarkan, lihat warna wajahnya memerah. Itu pasti darah ngalir ke otak. Tenang dulu, biarkan saja. Rela. Ini tempat doa yang paling ampuh dalam sholat. Dah? Belum 1 juz. Udah, cukup. Ya, udah selesai.
Alhamdulillah. Lihat. Ini kita belum bicara rohaninya loh, lumayan loh. Udah kelihatan wajahnya sudah mulai cerah loh. Betul nggak? Coba kalau kalian terburu-buru, tidak akan terjadi warna merah dalam wajahnya. Apalagi tidak ikhlas. Ngerti maksudnya? Ini satu-satunya ilmu yang sudah hampir hilang. Kata Nabi, ini akan hampir hilang. Zikir sudah hampir hilang, ilmu ini sudah hampir hilang. Ustaz ingin mempertahankan ilmu ini sampai kapanpun. Nah, aku titip juga untuk kalian. Ya, untuk kalian dibawa pulang. Harus sampai selesai hari ini, harus bisa. Harus bisa. Termasuk khusyuknya. Iya. Apa arti khusyuk? Al-khawfu da'imu fil qalbi. Khusyuk itu artinya rasa takut kepada Allah dalam hati. Nah, kenapa dijamin orang khusyuk pasti baik? Dia selalu takut pada Allah. Bohong nggak berani. Kenapa dia nggak berani bohong? Iman. Kenapa saya nggak berani? Kenapa saya tidak berani buru-buru? Alladzi yaraka. Sama-sama. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Ini artinya ia melihatmu ketika kau berdiri sholat. Ia melihatmu di saat ruku. Allah melihatmu di saat sujud. Pantas nggak sholatnya begini? Allah sami Allah pantas nggak? Kurang ajarnya. Bayangkan kita di hadapan Sang Pencipta kelakuan kayak gitu. Sama Allah aja kurang ajar, apalagi akhlak, itu pasti. Ngerti ya? Untuk kita semua ini, termasuk Ustaz Abu. Bukan hanya untuk kalian, untuk saya semua, untuk kita semuanya. Dasarnya apa? Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Dia melihat kita. Allah melihatmu ketika hina taqumu, ketika saya berdiri salat dilihat Allah. Ketika saya ruku dilihat Allah. Ketika saya i'tidal dilihat Allah. Ketika saya sujud dilihat Allah. Jelas. Kenapa kak sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Pertama, iman dulu tak sholat. Iman nggak terhadap sholat, itu masalahnya. Rukun agama ada berapa? Rukun agama Islam, iman, pegang ini dulu. Kalau sudah pegang ini baru aman. Pertama Islam. Apa Islam itu? Ada berapa Islam? 5. Ada 5. Yang pertama syahadat. Apa arti syahadat? Syahadat bersaksi. Ini bersaksi namanya. Kalau musyahadah saling menyaksikan. Salat itu musyahadah. Musyahadah itu artinya saling menyaksikan. Sama dengan kata-kata anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah itu seolah engkau mampu melihat, tapi aku tidak bisa melihat. Kenapa? La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah tidak bisa dijangkau oleh mataku, tetapi Allah melihat saya. Iman nggak dengan itu? Allah melihat saya. Ini pasti nggak iman. Kenapa? Dianggap Allah nggak ada. Itu nggak iman. Pasti nggak iman. Ini ngeri. Kenapa pegangan satu kitab Al-Husuk fi Shalah ini penting ini. Saya tahu pakai ini
Ini saya tahu menyusun kitab juga ini namanya Al-Husn fi Shalah. Ini bikin satu hal yang paling penting, Islam, iman, dan ihsan. Ini khusus untuk santri ini. Untuk kalian harus bisa ngerti ini. Dasarnya ini soalnya. Setelah syahadat, musyahadah. Pernah nggak kita syahadatnya apa sih? Syahid. Apa? Mati syahid. Mati syahid, orang yang melihat Allah, artinya itu. Syahid, fal yusyahid biqalbi. Lihatlah Allah dalam hatimu, karena dia tidak bisa lihat oleh mataku. Jelas? Maka di sini engkau tidak bisa melihat, iya, tapi aku yakin Allah melihatku, sehingga aku pelan-pelan rukukku dan bacaanku aku komunikasikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. As-salatu biman'ad du'a, karena Al-Fatihah itu doa. Di mana letak doanya dalam Al-Fatihah? Coba kira-kira di mana? Pas bacaan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka, itu letak doanya di situ. Ya Allah, kepada Engkau ya Allah na'budu, aku menyembahmu, wa iyyaka, kepada Engkau aku minta tolong. Dasarnya apa ayatnya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya salat itu lakabiratun illa, ini banyak dipotong. Kalau dipotong sabar dan salat itu lakabiratun, sungguh amat berat. Ini banyak orang memotong ayat, sungguh amat berat. Salat dan sabar lakabiratun, jangan dipotong. Adakah illa kecuali, berarti gak berat. Sabar dan sholat itu gak berat. Jelas ya? Tapi terkenal sholat susah, sabar susah, gak bisa, gampang. Ya, illa 'alal khashi'in, bagi yang khusyuk sholat dan sabar itu mudah. Itu artinya, siapa yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu yang yakin lagi. Yadhunnuna, dhon bermakna yakin. Annahum mulaqu, dan mereka itu mulaqu itu ketemu, tapi ketemunya nggak bisa dilihat oleh mata. Makanya sholatnya ihsan, ini kita penting ya, itulah kita bahas. Sekarang bagaimana sholatnya Nabi? Nah, kita langsung praktek aja dulu ya. Nanti pemahaman masalah ihsannya kita dalami. Tujuannya nanti, tujuan sholat untuk apa sih? Tahu tujuan sholat? Ibadah itu mengabdi. Tujuannya mengabdi apa? Minta tolong. As-salatu bimana? Ad-du'a. Jadi salat itu, fa in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu, fa in kana rizqi fil ardi fa akhrijhu, fa in kana ba'idan faqribhu. Kalau rezeki di langit, rezeki apa sih dari langit? Ya, hujan mulu. HP-mu itu dari langit. Elektromagnetik yang ada di langit itu dari satelit. Mereka yang punya kaya raya, apakah punya orang Islam? Siapa yang kaya? Akhirnya bukan orang Islam, kamu pemakai saja. Betul, pemakai saja. Kekayaan apa dalam bumi? Fa in kana fil ardi
Fa'akhrijhu ya Allah. Jika rezeki itu ada dalam bumi, dikasih tahu sama Allah, keluarkan ya Allah. Otak kita nggak ada untuk menggali itu. Siapa yang ada dalam bumi? Itu ada tambang emas, ada perak, ada nikel, ada tembaga, habis diangkuti oleh Freeport ke luar negeri. Yang duha kita, yang angkut mereka. Jelas, biar sadar kita, ya Allah, segini doang ilmu kita. Islam sudah ngasih tahu dalamnya ada apa, angkat ya Allah. Kamu tidak akan bisa ngangkat illa bisultan, kecuali pakai pengetahuan. Sampai ke langit, aqtaris sama, keliling ke dunia langit sana itu, kamu tidak bisa illa bisultan. Coba kita renungi itu. Sekarang dari mana kita mulai? Yuk kita akan mulai dari sholat dulu, agar kita kenal dulu sama Allah, agar kita dimudahkan rezeki untuk kita, agar digampangkan semua persoalan kita. Sholat dan intelektual kita pakai, sekolah dan sholat, orang tua sholat dan kerja, Pak Guru semua melatih otak-otak kita, pikiran kita, bimbingan kita. Betapa besar jasa guru-guru kita ini yang harus kita hormati. Terkadang kita sebagai anak banyak kurang ajar kepada guru-guru kita itu. Betul apa enggak? Bisanya baca Quran sama orang tua sama guru. Sama guru. Bisanya matematika sama guru sama orang tua. Sama guru. Bisanya kita baik, akhlak kita baik. Dari guru apa orang tua? Dari guru. Ilmu itu semua dari guru, dari sekolah, betul nggak? Dari mulai guru TK, SD, SMP, dan SMA, sampai nanti kita mahasiswa. Baik, kita akan mulai bagaimana? Yuk kita baca kitabnya ya, sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari pertama, min awal. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah an Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Dakhala al-masjid, sesungguhnya Rasulullah masuk dalam satu masjid. Fadakhala rajulun, datanglah seorang laki-laki. Fasalla, lalu dia sholat. Thumma ja'a fasallama ala nabi. Lalu dia datang mengucapkan salam kepada Nabi. Salam. Faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Lalu Nabi mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo kembali sholat, sesungguhnya kamu tidak sholat, padahal barusan sholat. Kira-kira sholatnya sama dengan kita lah gitu ya. Lalu dia datang ke Rasulullah, fasallama ala Nabi, lalu mengucapkan salam. Farad dan Nabi SAW, Nabi balas salamnya. Tapi Nabi mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Hei, pergi lagi, fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena engkau tidak sholat. Kira-kira sholatnya mirip kita. Terus fasalla, lalu anak muda tadi sholat lagi. Thumma ja'a fasallama ala nabi. Kemudian datang lagi kepada Nabi, lalu mengucapkan salam lagi. Faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Dua kalinya mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo kembali lagi, sesungguhnya kamu belum sholat. Salasan, 3 kali. Kebayang nggak kira-kira seperti siapa sholatnya? Kebayang nggak? Oleh kita sendiri, karena cepat-cepat. Apakah sahabat Nabi itu nggak ngerti bahasa Arab? Ngerti, kan orang Arab. Apakah dia tidak baca Al-Fatihah
dan tidak mengerti artinya, mengerti dan baca Al-Fatihah, sudah baca Al-Fatihah, tapi kenapa suruh ulang? Apakah sujud tidak sujud? Ruku apa tidak ruku? Ruku apa tidak baca bacaan ruku? Dia baca bacaan ruku. Apa dia tidak mengerti artinya? Ngerti artinya. Kenapa disuruh ulang? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena engkau tidak salat. Batal. Jadi kalau ada orang salat cepat itu batal. Ngerti ya? Ini penting untuk kalian. Kalian sudah dewasa. Seandainya Ustaz Abu jadi imam, Ustaz Abu cepat di salatnya, makmum semua batal. Jumatan nih, imamnya cepat misalkan. Maka kalau imamnya batal, Jumatannya semuanya batal. Jelas? Jelas penting? Penting ini untuk sampai dewasa. Karena kalau tidak kamu dengarkan ini, sampai dewasa kamu tidak tahu. Terus, kenapa? Tumanina itu rukun sholat. Jelas? Silakan tanya ulama. Tumanina itu rukun sholat. Orang berangkat haji, kalau tidak wukuf di Arafah, batal nggak hajinya? Kenapa? Tuh, wukuf di Arafah itu rukun haji. Kapan haji lagi? Tahun depan baru bisa haji lagi. Jelas? Ini juga sama. Jika tidak tumanina, hukumnya batal. Harus diulang sholatnya. Jelas? Oke, terus istamir. Faqala walladzi ba'atsaka bil haqq. Dan ia mengatakan, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan hak. Fama uhsinu ghairahu fa'allimni. Wa ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Aku tidak bisa berbuat apa lagi Rasul, hanya ini yang aku bisa. Fa'allimni, ajari saya sholat ya Nabi. Ini namanya pelatihan sholat husuk bersama Nabi. Ada dong pelatihan sholat husuk? Ada nggak? Ada. Nanti di sekolah-sekolah harus ada. Ustadz yang di sini juga harus melatih juga, dilanjutkan. Kitabnya nanti ada, hadisnya ada. Ya, terus. Faqala idza qumta ila sholati fakabbir. Faqala idza qumta ila sholati fakabbir. Nah ini prakteknya langsung. Apabila kau berdiri sholat, idza qumta ila sholati fakabbir. Letakkan sini. Biar yang kelihatan nggak kelihatan itu. Ini. Nah, coba takbirnya gimana tadi? Ayo, nggak lihat kan? Nah, ini makanya sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, takbirnya Nabi gimana? Ayo. Nah, ada berapa takbir? Makanya lihat dulu ya. Fakabbir, letakkan fi udhunain. Tapi tidak boleh begini. Lah di depan. Au fi mankibain, sini. Jadi ada yang saat begini Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Ini nggak boleh nih. Ini nggak boleh. Lah fi udhunain aja. Atau ini urut. Nah ini letakkan di lubang telinga ini. Pas di sini boleh nih. Ini boleh 1, 2 boleh, 3 boleh. Ya. 1 di sini boleh, 2 di sini boleh. Letak lubangnya ini. 3 pas di nih. Ya. 3 boleh ya. Nah itu. Terus letakkan tangannya digenggam. Menggenggam tangannya begini. Nah, lihat. Nggak boleh tangannya begini nih. Terus sedekap begini atau begini. Ah, nggak boleh itu. Ini ngapain nih? Ada santri ada begini nih. Ini nggak boleh ini. Sini boleh, letakkan sini boleh, ya. Pegang pergelangan tangan boleh, letakkan ala sadri sini. Jangan sampai ke sini ya ini. Ini orang enggan sholat nah ini. Allahu Akbar, segini. Iseng amat, garuk-garuk lagi ini. Terus istamir.
Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Nah, sumakra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah Quran yang paling kamu hafal. Apa yang paling hafal? Inna baik. Boleh nggak? Boleh. Kemudian baca Al-Fatihah. Bagaimana baca Al-Fatihahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waqafa intadhara jawabahu. Diam dan tenang tunggu jawaban Allah bergantian. Ini nggak boleh begini. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa begitu? Nggak boleh. Ini hadisnya begini, Nabi kalau baca Al-Fatihah dibaca tertil, pelan, tidak boleh terburu-buru, tidak boleh diwasal. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh, nggak boleh. Ya, apalagi Al-Fatihah itu rukun bacaan sholat. Kalau yang rukun itu hati-hati bisa membatalkan sholat. Al-Fatihah sebagai rukun sholat. Apa saja rukunnya? Niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, Al-Fatihah. Terus selanjutnya tahiyat akhir. Ya, bacaan ya, yang bacaan ya. Semua gerakan rukun sholat. Semua gerakan tumakninah. Baik, saya gerakannya dulu, Ustaz, gerakannya dulu. Tsumma raka' hatta tatma'inna raki'an. Nah, ini rukun-rukunnya nih. Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah kamu hatta, sampai tatma'inna raki'an, tenang dalam rukuk. Seperti apa tenangnya? Fa idza raka'ta fa dha'rahataika ala rukbataika summa farja asabi'aka summa mkuth hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khadahu. Jadi sholat itu harus tenang sampai tulang-tulangnya. Ini nggak boleh Allahu Akbar. Ini belum sempat tulangnya, letakkan pada tulang-tulangnya belum bertemu. Ya, Allahu Akbar, letakkan tanganmu, kedua tanganmu pada kedua lututmu, lalu buka jari-jarimu, genggam, digenggam lututnya ini. Luruskan. Idza raka'a basata zahrahu hatta law subba 'alal ma' lastaqarra. Nabi kalau rukuk punggungnya lurus. Ini rukuk pasti salah. Apalagi begini. Ini rukuk. Nabi punggungnya lurus, apabila diletakkan air pada punggungnya lastaqarra, dia tidak tumpah. Ini pasti tumpah. Ini pasti tumpah. Lurus. Hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khadahu. Sampai betul-betul tenang, sampai dia lurus beneran. Ya, lempeng, diem. Bacaannya itu sunnah. Mau pilih sunnah atau wajib atau rukun? Rukun, hati-hati. Kalau tidak melaksanakan rukunnya, sholatnya batal. Ngerti ya? Jelas ya? Ini pasti batal ya. Allahu Akbar. Ini pasti batal. Ini baca. Kenapa? Ulangi suratmu. Karena kau batal, kata Nabi. Pun demikian sujudlah. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kau sampai makninah di dalam sujudmu.
separuhnya sujud. Coba ya, dengerin dulu satu lagi. Ini penting, ini paling penting nih, dengerin ya. Ini paling penting. Ini paling penting. Yuk, ini karena membatalkan soalnya, menjadikan kafir tidak kafir di sholatnya ini. Hati-hati. Yuk, kita dengerin dulu. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qad yusalli al-mar'u sittina sanatan. Qad yusallu al-mar'u sittina sanatan. Ada orang udah sholat, sudah 60 tahun dia sholat. Wa ma qabalallahu minhu salatan wahidah. Tak satu pun sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 60 tahun dia sholat. Tadi cepat-cepat tadi itu. Terus La'allahu yutimur ruku' la'allahu yutimur ruku', ada kalanya rukuknya tumaknina wa la yutimus sujud. tetapi tidak tumaknina dalam sujud. Cuman satu doang nih. Rukuknya tumaknina, sujudnya nggak tumaknina. Pernah begitu kan? Satu saja. Atau terus Wa yutimus sujud ada kalanya tumaknina dalam sujudnya, wa la yutimur ruku'. wala yutimur ruku', tapi tidak tumaknina dalam rukuknya. Satu doang yang tidak tumaknina, batal salatnya. Jelas? Jelas banget ya? Jadi nanti kita kasih tahu temannya ini salah, batal. Tapi kalau langsung bagaimana kalau terus ngotot? Biar aja. Nabi bersabda apa? Langsung nunjuk, lau mata hadza ada hadi hadhihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau mati seperti ini salatmu, kata langsung Nabi negur, kau mati kafir, bukan umatku, kata Nabi. Mau sholat cepat, kafir. Mau mati kafir. Ya Allah, ngeri sekali ya. Ngeri kan? Ngeri kali. Capek-capek sholat tapi nggak dapat apa-apa. Nah, ini penting sekali. Oke, terus. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Sumarfa hatta ta'dadila qa'iman, kemudian angkat dari ruku' Hatta ta'tadila qa'iman. sampai engkau imbang berdiri tenang. Ini hati-hati ini. Banyakan orang sami Allahu liman hamidah udah keburu-buru main sujud, hati-hati, itu batal. Benar nggak? Nih, rata-rata gini, kita kan gini, sami Allahu liman hamidah, udah keburu-buru ini nih, ini udah batal nih, tangan udah begini nih. Tenang, hatta ta'tadila qa'iman, sampai kau berdiri tenang dulu, diam. Jangan diukur oleh bacaan. Nah, kebanyakan aku udah baca Ustaz, itu salahnya. Tumakninah itu bukan bacaan, tumakninah itu gerakan fisik, ya kan? Sama, haji itu bukan bacaannya, tapi ada wukuf di Arafahnya, itulah haji. Jelas? Jelas? Seandainya kamu haji, nggak baca apa-apa, sah nggak hajinya? Sah. Diem saja di sana. Orang sakit diem di sana, sah. Sah. Ya, ini wukuf. Kita kan mikirin bacaannya. Bacaan wukuf dibaca tapi tidak di Arafah, sah nggak? Sama kan? Bacaan wukuf dibaca tapi tidak di Arafah, sah nggak hajinya? Nggak sah karena tidak berada di Arafah. Rukun haji itu. Dah, terus. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, sujudlah kamu sampai tumakninah dalam sujud. Hati-hati, bacaan boleh sekali, tapi lamanya sampai tulang-tulang betul, pelan-pelan. Ngerti ya? Kita kan suka dibaca sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Tapi sujudnya itu yang diperhatikan. Sujud apa sih? Ngapain sujud? Sujud itu menyembah. Sujud itu berzikir.
Sujud itu orang yang paling dekat dengan Allah adalah sujudnya. Artinya sujud apa? Mendekat, sedekat-dekatnya. Masjud wa tarib. Sujud dan dekatkan sama Allah. Itu sajdatan la yarfa'u ra'sahu anha hatta yalqa. Sujudlah kamu, dalam sujudmu jangan engkau angkat kepalamu hatta yalqa, sampai kau temui Allah dalam sujudmu. Itu menurut Syekh Al-Qatani. Dan jelas ketemu ya? Itu dulu. Baik, udah ketemu? Cukup? Ya, cukup. Sekarang yuk semuanya berdiri latihan sholat ya. Berjarak saja biar tidak tersinggung temennya. Ya, berjarak saja, berjarak sedikit agak kesan lagi. Ya oke, Bapak. Agak munduran. Dicoba diukur sujud rukuk. Iya, pas. Oke, baik. Bentar dulu. Diukur sujudnya, pasnya dulu. Agak maju ke dalam sedikit bagi temennya. Iya, bentar dulu. Ini ya, rukuk coba lurus ya. Baik. Ya, baik. Kamera pasang dulu. Kaget. Terus rukuk cukup ya. Terus ke belakang yang cukup ya. Cukup ya. Oke. Insya Allah. Iya. Nyangkut. Ya, kakinya menghadapi belakang. Jadi begini, lihat kaki. Saya kamu lihat. Kaki ini tidak boleh begini, harus lurus. Nah, gitu ya, lurus ya. Iya, maaf. Sini, agak sini. Sini. Ya, ya. Maaf, sini ya. Iya. Ini, ini kan ubin nih, dia lurus kaki ini. Terus begitu. Kalau jamaah dia nempel kaki samping, samping. Terus, ya begitu. Ini sampai sini. Kalau jamaah itu gini dia. Nah, ini saya. Ini kalau jamaah. Ini harus sampai ketemu ini apa namanya? Pundaknya. Kalau jamaah seperti ini, ya. Rapat. Ini rapat ya, kaki ya, awas kena kuku. Nah, jangan lebar. Iya, seperti ini. Iya, bagus. Oke, mau kemana mas? Ya. Kalian sudah siap belum menghadap Allah? Sholat, mati, haji, bacaannya sama. Orang mati itu, kalau kita nanti mati, pengen terakhir bacanya apa? Yang lain, kita bacanya fi akhiri kalami Allahu Akbar. Tapi kalau nggak biasa, nggak bisa. Di mana pembiasaannya? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Aku datang ya Allah. Aku mendatangi Allah dengan niat aku mau sama Allah.
Kalau yang tidak mau nanti matinya sulit karena dia tidak mau. Ngerti? Aku mau sama Allah, aku mau datang ke Allah. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Ya, sekarang kita coba, kita memerlukan pikiran hati. Ayo kita bandingkan. Mohon maaf ya anak-anakku sekalian, kamu harus malu sama orang Buddha. Bener, serius aku. Kamu pernah ke Bali nggak? Bagaimana serius dia sembahyang? Bagaimana mereka menyembah rajanya di Thailand sampai kakinya dilosor ke bawah. Kita punya satu-satu tauhid yang tidak kita perhatikan. Hanya orang Islam yang sholatnya sembrono, hanya Islam. Mereka sembahyang serius ke gereja. Pernah kamu ke gereja? Mereka serius dia sembahyang kepada itu. Yang disembah adalah Yesus. Bayangkan mereka serius. Ku tengok wajah orang Islam, hampir semua tidak serius pada Allah. Hampir umat Islam semuanya. Akhirnya dibikinlah oleh kafir Quraisy, dibuatkan patung agar serius. Kok bisa? Dulu mereka nyembah Allah. Mulailah umat Nabi Ibrahim itu mulai kacau. Sembayangnya semua kacau semua. Mereka tawaf. Mulai kacau. Dikasihlah patung. Hei, kata Nabi, kenapa kau pecah nyembah patung? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Aku tidak nyembah patung. Ini sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gagal. Kenapa? Karena main-main. Karena Allahnya gak kelihatan. Ini hanya sarana agar aku bisa konsentrasi. Makanya di Bali konsentrasinya bagus. Apakah kalian mau kembali lagi zaman jahiliyah dikasih patung agar serius? Apa perlu di masjid dikasih patung nanti agar sembayangnya dikasih iminnya dan segala macam? Islam udah berjuang habis-habisan di zaman Nabi sampai mati sahabat-sahabat Nabi. Perang Uhud mati semua sahabat Nabi hanya ingin menegakkan sholat ini. Setelah kita dapat sholatnya, kembali lagi mereka nyanyiakan sholat. Mereka tidak serius sama Allah karena tidak ada patungnya. Nabi berjuang hanya menghilangkan patung. Setelah hilang patung, kita kembali lagi menyanyiakan lagi sholat itu. Ya, yuk sekarang aku minta saja 5 menit saja kalian takbir. Kamu yang serius. Kenapa? Saya tidak bisa ngelatih kalian kalau tidak menggunakan hati. Ngerti? Saya tidak bisa melatih kalau kalian tidak pakai hati. Kalau cuma latihan tidak pakai hati, mendingan kita senam. Ngerti? Kalau kita nggak pakai hati, lebih baik senam pagi. Ngerti? Ini untuk kita semua. Ustaz Abu merasa kalian tuh anak saya semuanya, penting. Nggak ada kaitannya sekolahan kita semuanya ini betul-betul anakku kalian semuanya, jamaahku kalian semuanya, umatku, umat Rasul. Ya, yuk sama-sama semuanya. Letakkan dulu fisik dulu kita ya. Letakkan dulu tangannya pada kedua tanganmu, pada telingamu. Allahu Akbar. Letakkan dulu sini. Pegang pergelangan tangan. Tundukkan kepala. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berilah engkau di hadapan Allah qanitin. Tundukkan. Kepala ditundukkan menghadap ke bawah. Allah melihatmu di saat kau berdiri salat. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Allah melihatmu hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Rasakan. Tundukkan kepala. Terus tundukkan. Rasakan.
Semakin kau tundukkan kepada Allah, semakin kau rasakan lalu bicara kepada Allah. Bacalah Al-Fatihah dengan tenang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berbisilah kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bicaralah kepada Allah. Rasakan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rasakan. Allahu Akbar. Cukup dulu sebentar. Selesai dulu. Salat itu menghubungkan batin seorang hamba dengan Tuhannya. Ya, jadi kalian punya batin ini. Jadi gini, kan bukan fisik salat itu. Di samping fisik, makanya innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah. Hati-hati, akan kubalas tipuan kalian. Kenapa? Wa idza qamu ila salati, dan apabila salat qamu kusala, salat dia tidak mau. Dia tidak mau. Wala yadhkuruna Allah, dia tidak mau ingat pada Allah. Disuruh zikir gak mau. Illa qalila, hanya sedikit. Nah, saya minta 5 menit atau 10 menit, coba kamu fokus langsung ke Allah. Apa reaksinya Allah terhadap hati kita? Kalau hati kalian langsung ke Allah, pasti Allah akan respon. Fadhkuruni adzkurukum. Coba rasakan, ya. Mohon di belakang agak tenang ya, belakang tenang ya. Sebentar aja, saya minta 10 menit atau 5 menit ya. 10 menit tenang aja ya. Tenang aja. Yuk coba. Karena ini bukan olahraga, ini rohani betul. Kita butuh ruh. Suatu ruh. Ada tandanya nggak Ustaz Abu? Ada. Suaranya agak berisik Ustaz. Ada tandanya nggak? Ada tandanya. Wa mimman hadaina wajtabaina idza tusla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Tanda khusyuk itu ada. Orang yang dibuka hatinya, dia gak akan kuat. Pasti gak kuat. Manggil nama Allah pasti gak kuat. Dia akan tersungkur sujud lalu dia menangis. Itu tanda khusyuk. Kita tidak ada. Kenapa? Kita gak kepengen sama Allah. Dianggap Allah itu kosong. Dianggap Allah itu gak ada. Ini kayak orang ateis kita ini. Dianggap tidak ada Tuhan. Ya, yuk kita belajar serius ya. Sebentar aja ya. Yuk sama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Sampaikan kepada Allah yang kuat dalam hati kita. Allahu Akbar. Langsung sampaikan lebih kuat lagi. Allahu Akbar. Lembutkan hati kalian untuk manggil Allah. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Sebut nama Tuhanmu dengan lembut. Dengarkan. Kalian baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan lembut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين mudah-mudahan berhasil. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Bergetar kulit dan hati orang baca Al-Quran sampai terasa merinding. Yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Dia menangis dan bertambah khusyuknya. Kata Nabi, la yalijun nar rajulun baka min khasyatil ta'ala. Engkau tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis dalam salatnya. La yalijun nar rajulun baka min khasyatil ta'ala. Tidak akan masuk neraka yang khusyuk salatnya. Taqsya'irru, bergetar, minhu, darinya, juluduhum, kulitnya bergetar. Tanda khusyuk itu bergetar, kulitnya merinding. Sampai engkau terasa bicara sama Allah. Yang bicara langsung pada Allah pasti merasakan. Yang tidak bicara dia tidak akan merasakan. Rasakan sampai engkau merasakan. Fokus merasakan kepada Allah. Bicara. Al-Quran dibaca. Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai kau merasakan. Bukan banyaknya bacaan, bagaimana di hadapan Allah. Rasakan. Bicara sama Allah. Allah mendengarkan, wa huwa sami'un alim. Allah mendengarkan, ngomong aja sama Allah. Ngomong aja sama Allah. Mumpung ada kesempatan kalian belajar begini. Mumpung ada kesempatan kau belajar begini. Baca Quran kau baca. Sumaqra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Baca Quran yang paling gampang untukmu hari ini. Kita coba baca Quran. Berdiri di hadapan Allah. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berilah kamu di hadapan Allah dengan tunduk wajahmu di hadapan Allah. Alhamdulillah kita tidak ada patung. Diperjuangkan oleh Nabi sampai berjuang dan perang untuk menemukan tauhid ini. Orang yang tidak bertauhid pasti main-main. Bertauhid itu mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kul, katakan. Kul huwallahu ahad. Allah itu ahad, esa. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Tempat aku bergantung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pelan-pelan rukuk. Allahu akbar. Pelan-pelan. Pelan-pelan rukuk. Rukuk yang sempurna. Tundukkan wajahmu. Tundukkan wajahmu. Tundukkan wajahmu. Serius pada Allah. Ini termasuk zikir. Betapa beratnya rukuknya Nabi. Susahnya Nabi rukuk.
sampai kaki Nabi bengkak-bengkak. Kaki Nabi bengkak-bengkak dalam rukuk dan sujudnya. Pasrahkan kepalamu. Bacaannya dalam hati, ikuti saya. Dalam hati saja. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa idhami wa asabi. Allahumma ya Allah, laka raka'tu, kepada engkau aku ruku. Lakukan ruku. Wa bika amantu, laksanakan imanmu, praktekkan dalam dirimu iman kepada Allah. Khasha'a laka sam'i, kuhusyukkan pendengaranku. Wa basari, penglihatanku. Wa mukhi, praktekkan, otaknya dipasrahkan pada Allah. Otaknya dipasrahkan pada Allah agar sinkron dengan Allah. Dan seluruh urat-urat tulang sarafku semuanya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Tenang dulu sampai badan kalian tenang, setenang-tenangnya. Yang ini kita akan menuju sujud, tempat yang paling dekat dengan Allah. Kamu sembah Allah sedekat-dekatnya, karena tempat yang paling sajdatan la yarfa'u ra'sahu anha hatta yalqah. Dalam sujudmu jangan engkau angkat dulu sampai engkau merasakan ada kedekatan, ada perjumpaan dengan Allah. Allahu Akbar. Sujud. Sujud yang sempurna. Sempurnakan sujudmu. Tenang. Sempurnakan sujudmu. Bicara sama Allah. Jangan bicara sama teman. Berkata-kata pada Allah. Yang tenang. Kalian ingat sujudnya Nabi dalam tahajud, durasinya sama dengan surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, sambil merasakan, ya Allah betapa beratnya salatnya Nabi. Aku hanya baca 3 kali saja udah gak kuat. Betapa rendahnya kita di hadapan Rasulullah. Saya gak mampu sholat dengan baik. Baru baca 3 kali saja tidak kuat. Sujud begini saja tidak kuat. Betapa rendahnya imanku. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Atau subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. Allahu akbar. Di sini paling penting untuk kita. Ya Allah ampuni aku, Rabbi firli. Seandainya kita setiap hari bilang ampuni aku, pasti kita jadi orang baik. Pasti kita jadi orang baik. Karena kita sama Allah bilang ampuni aku ya Allah. Warhamni, rahmati aku. Wajburni, tutup aib kesalahanku. Warzuqni ya Allah, aku minta rezeki. Jangan sombong, walaupun ayah kita kaya, banyak dimiskinkan setelah orang tua kita meninggal. Wahdini ya Allah, kasih petunjuk aku. Wa'afini, kasih aku kesehatan. Wa'fu anni, ya Allah, hapus segala dosa-dosa aku semua, hapus ya Allah. Malu aku ya Allah kalau nggak dihapus. Allahu Akbar. Sujud. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhanallah.
Di sini tempat yang paling dekat dengan Allah. Di sini tempat yang paling dekat dengan Allah. Zikir yang paling dekat adalah sujud. Subhanallah wa bihamdihi. Rendah sekali hati kita itu. Hina sekali di hadapan Allah. Allahu Akbar. Langsung tahiyat akhir. Tahiyat akhir langsung. At-tahiyyatu mubarakatus salawatu thayyibatun. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Berdialog sama Allah, bicara sama Allah. Bicara sama Allah. Ini rukun ya. Ini rukun sholat. Tahiyat akhir rukun sholat. Salawatnya rukun sholat. Bacaannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mari saya. Ya. Coba kamu serius 2 rakaat aja nanti di rumah. Serius saja gini. Jangan sombong walaupun kalian kaya. Kalau Allah cabut rezeki mau apa? Saya kasih tahu anak-anak saya, jamaah saya, santri-santri saya. Kenapa mereka serius? Anak-anak kalau sholat serius semuanya. Tidak ada yang bercanda. Hanya sholat. Kalian boleh canda setelah sholat. Saya bilang sama anak-anak saya, santri-santri saya, kau boleh, makanya saya bebas. Ada latihan Muay Thai, kau berantemlah. Fight lah. Kita undang pelatih-pelatih nasional. Agar apa? Agar emosinya itu hilang. Anak kalau belum fight, itu emosinya masih belum terkendali. Begitu latihan Muay Thai baru ketahuan cemennya anak-anak. Jiu-jitsu, kami gabungan jiu-jitsu dan Muay Thai. Baru ketahuan, yang gede bisa dikalahkan yang kecil. Itu betul, pengaruhnya besar. Saya melatih anak-anak itu, sampai betul seminggu sekali saya undang dari nasional, kelas nasional. Bahkan kemarin ikut bertanding di Iran kemarin itu. Jadi pengaruhnya besar terhadap mental. Anak umur segini, umur kita dulu, saya tahu mengalami muda kan. Itu. Jadi ketika sholat jangan buat main-main. Kita nggak punya ilmu lagi. Makanya main ke Bali. Saya tahu kan tinggal di Bali. Sedih saya tahu itu. Saya punya sejarah, ceritanya panjang. Saya tahu pernah ke kelenteng. Saya tahu pernah ke gereja. Saya tahu pernah ke wihara. Begitu sedihnya melihat kalian, kita semua sholat sembarangan di mana-mana. Kenapa akhir kesimpulannya Ustaz Abu melatih sholat khusyuk? Karena sedihnya gara-gara ketika Ustaz Abu masuk gereja Getsemani dulu Ustaz Abu itu. Mereka di gereja serius, nggak ada yang tertidur. Di masjid tertidur semuanya. Sedih sekali. Apalagi sekolah Islam. Di Bali, kami tinggal di Bali, di Goris. Mereka sembahyang itu. Ada sembahyang malam, ada sembahyang sore, sembahyang serius, sampai tangannya begitu serius. Sedih lagi saya itu. Kenapa Islam tidak itu? Ini sulit kita mendapatkan ilmu ini. Sudah ditinggalkan sama Islam sendiri. Biar kamu masih ingat nanti. Ucapan Ustaz itu akan ingat sampai tua, pasti ingat. Saya yakin memori kamu akan masuk ke otak kalian itu. Karena kalau saya anggap anak saya anggap santri saya semuanya. Ya, begini Ustaz Abu kalau ngomong sama santri begini.
Diingat ya nanti ya, bisa ya. Awas. Jadi ketika sholat udah nggak usah main-main. Aku sholat ini beda. Aku nggak boleh main soal sholat. Nanti main, saya bilang sama anak, saya sama santri-santri bilang, kalian boleh main seenaknya. Saya kasih futsal itu, bener main futsal sekena-kenanya. Kalau malam minggu mereka sampai jam 12, boleh jam 12. Saking Ustaz Abu boleh bebas main. Tapi jangan main-main soal sholat. Yang kedua, sekolah. Sekolah harus serius. Sehingga sekolah itu boleh minum, boleh bawa makanan. Karena mereka 24 jam kan tinggal di rumah, di pondok itu kan. Dibolehkan. Saking kepingin kalian tuh merdeka. Ya, kalian enak di sini bawa HP, sana nggak boleh bawa HP. Ya, jadi mudah-mudahan diingat ya, bisa ya. Saya ingat ya. Jadi gerakannya semuanya tumak nina itu rukun sholat. Seandainya, ini saya punya anak masih kelas 1 SMP, ketika dia sholat di tempat lain, maka dia berhenti, dia ulang sholatnya. Kenapa? Anak sekecil itu sudah mulai sadar. Aku tidak bisa soal ini, batal Pak, sholatku batal, aku gak mau, saya ulang lagi, diulang lagi. Kenapa? Sudah mulai tanggung jawab pribadi, bukan dengan orang lain. Ini sholat itu pribadi kan? Makanya Rabbi Firli pribadi nggak? Walaupun sholat berjamaah, Rabbi Firli pribadi nggak? Pribadi mana? Rabbi warhamni, ya Allah ampuni aku, pribadi. Silakan kau bercanda, nggak ada urusanku, pribadi soalnya. Batal urusan kalian. Ini pribadi banget, pribadi ya, suatu pribadi. Walaupun sholat berjamaah, sekarang imamnya batal, jamaah batal nggak? Imamnya batal? Enggak. Misalkan imamnya maaf, Bang Kentut misalkan. Nah, imam mundur digantikan oleh jamaah, oleh makmum. Ya, digantikan langsung. Jadi tidak membatalkan. Jadi karena sifatnya pribadi banget. Ngerti kan? Tapi kalau gerakannya imamnya cepat, nah itu, maka membatalkan dan diikuti oleh jamaah, maka imam batal karena jamaah ikut batal semuanya. Jadi gimana dong menghadapi imam seperti itu? Nah, ini jadi masalah. Ya, sudah paham semua ya? Jelas ya? Kesimpulannya jelas, khusyuk. Tadi sudah ada mulai ciri-ciri khusyuk itu sudah mulai bergetar. Ada nggak ngerasa bergetar di sini? Ada terasa? Yang serius pasti bergetar. Khusyuk itu adalah yakhiruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Dia tak kuat sholat itu, nangis, gak kuat, meleleh air matanya. Kadang terdiam tuh, bergetar sini. Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum. Taqsha'irru, bergetar, minhu, darinya, juluduhum kulit. Kalau bisa sampai ketemu itu. Kalau sudah ketemu itu, kata Allah, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillahi ta'ala. Engkau tidak akan masuk neraka. Rajulun baka, laki-laki yang menangis karena takut, karena khusyuk pada Allah. Ya, karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatma'u a'yunuhum wa taqsha'irru juluduhum. Semua sahabat Nabi meleleh air matanya kalau sholat, baca Quran meleleh air mata. Dia aja, ini pribadi lagi, dan bergetar kulitnya. Manik sa'ara jidun abdi tahatas anhu dunubuhu kama yatahatu anis syajaratil yabisati waraquha. Barang siapa yang bergetar kulitnya ketika baca Quran maupun berzikir ketika sholat, tahatas anhu dunubuhu kama yatahatu anis syajaratil yabisati waraquha. Bergugurlah segala-gala dosa yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Dan berwudu juga penting sekali. Jangan sampai berwudu sembrono. Memang kaitannya wudu dan sholat tidak bisa dipisah. Malah wudu yang sempurna, jangan terburu-buru dalam wudunya. Pelan-pelan wudunya, ya. Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf Ustaz Abu ya. Maafin ya. Insyaallah, dan doakan Ustaz habis semua. Aku pun juga mendoakan untuk kalian semua sukses semuanya. Sukses dalam semua hal ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh akan sukses orang beriman itu di dalam salatnya khusyuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.